Pak Pras. Kalau bukan ahlinya, ndak usahlah bahas-bahas agama Pak Pras. Kalau masih maksain, nanti kodok pun ikut ketawa Pak Pras. Wah, memang hadis maudhu itu bisa dipakai atau hadis dhaif bisa dipakai untuk kebutuhan dunia, untuk kebutuhan kemaslahatan muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh penonton semuanya dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari yang dikenal dengan nama Fathul Bari menjelaskan, wa idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi ata bihadhil ajaibi aw kama qol. Jika orang yang bukan bidangnya berbicara selain bidang yang ia ketahui, ahli silat berbicara agama misalnya, maka ata bihadhil ajaibi, kodok pun nanti akan ikut tertawa. Jadi hanya akan mendatangkan lelucon saja, kodok pun ikut ketawa nanti. Kalau memang bukan ahlinya, ya ndak usahlah bahas-bahas yang bukan ahlinya. Kalau ahlinya silat, bahas jurus-jurus silat, jurus gorila, jurus keramabu, atau jurus kijang melompati sungai, atau jurus-jurus yang lain saja, daripada nanti berbicara agama tapi sesat menyesatkan. Itu kalau bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika suatu urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Nah, jika orang-orang seperti Mas Heri Pras ini yang ahlinya jurus gorila kemudian berbicara tentang masalah agama, dan ini berbicara masalah hadis maudhu dan hadis dhaif, yalah tunggu kehancurannya. Kalau orang-orang seperti ini kemudian dijadikan sebagai kebanggaan, pendekar pemberantas tapi aduh, Mas Heri. Sekali lagi untuk Mas Heri, kalau keahlian Anda itu adalah silat, bahas jurus gorila saja itu. Saya senang kok Mas Heri kalau Anda memperagakan jurus-jurus gorilanya itu. Begini ya Mas Heri, hadis maudhu, hadis dhaif itu berbeda. Hadis maudhu ini adalah hadis yang dibuat-buat atau didustakan kemudian disandarkan kepada Nabi, ini maudhu. Jangankan mengamalkannya Mas Heri, meriwayatkannya saja ndak boleh, haram. Namanya maudhu. Hadis buatan orang kemudian dinisbatkan kepada Nabi, ini maudhu Mas. Beda dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu hadis, memang hadis itu, tapi salah satu rawinya atau beberapa rawinya itu ada yang dianggap lemah, tidak sikoh, maka ini namanya hadis dhaif. Mas Heri Pras, hukumnya ya jelas. Kalau hadis maudhu jangankan diamalkan, dipelajari ya, diriwayatkan saja ndak boleh. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak boleh itu karena maudhu. Jangankan diamalkan, urusan dunia katanya. Dan yang boleh diamalkan hadis dhaif itu ya, yang boleh diamalkan bukan urusan dunia Mas, tapi walaupun urusan ibadah, fadhailil a'mal, ini boleh, bukan urusan dunia, bukan muamalah. Kalau urusan dunia, muamalah, itu hukum yang dibicarakan, masalah jual beli, masalah qirat, masalah muqaradah, hukum yang dibahas, ndak boleh menggunakan hadis dhaif Mas ya, ndak boleh. Jadi walaupun urusan dunia tapi hukum yang dibahas, makanya hadis dhaif ini tidak boleh dijadikan rujukan hukum, tapi boleh dijadikan sandaran untuk mengerjakan fadhailil a'mal. Paham Mas Pras ya? Jadi bedakan, bukan dunia, apalagi maudhu Anda itu. Jadi walaupun urusan dunia tapi hukum, ya tetap itu dari Rasul. Harus menggunakan hadis yang sahih kalau urusan hukum itu. Paham ya Pak Pras? Ingat,
Mungkin yang ada di benak sampean itu yang boleh menggunakan hadis sahih itu adalah ibadah, masalah ibadah ya. Kalau masalah muamalah itu sekalipun maudhu, dhaif boleh gitu. Karena memang selama ini orang-orang Wahabi begitu kan. Boleh berkreasi dalam urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia terserah kita mau gimana. Jangan keterlaluan dalam menafsiri seperti itu Mas Pras. Gini ya. Fikih itu Pak Pras meliputi satu ubudiyah. Ubudiyah itu dari toharo, sholat, kemudian zakat, puasa, yang urusannya masalah ubudiyah, ibadah, haji, itu namanya fikih ubudiyah. Lalu ada namanya muamalah Pak Pras, seperti buyu, jual beli, rohon, ijarah, ariyah, muqaradah, dan lain-lain sebagainya, termasuk wasiat dan wakaf. Ini namanya masuk dalam muamalah Pak Pras. Setelah itu ada munakahah, pernikahan. Yang dibahas di situ ya nikah, cerai atau tolak, hulu, dan lain-lain yang masuk di dalam munakahah. Kemudian yang terakhir ada namanya jinayat Pak Pras. Nah, hukum-hukum yang ada di 4 kategori ini Pak Pras, ini semuanya harus menggunakan hadis sahih. Tidak boleh menggunakan hadis dhaif, apalagi maudhu. Mungkin yang ada di benak sampean, hadis sahih itu harus digunakan masalah ibadah. Kalau ibadah, kalau bukan hukum, hanya fadhailul a'mal, tidak apa-apa Pak Pras. Tapi walaupun urusan dunia, tapi itu berbicara hukum, harus sahih Pak Pras ya. Tidak boleh dhaif, apalagi maudhu, gitu loh. Ayolah bahas jurus gorila saja Pak Pras. Saya senang kok lihat jurus gorila Anda itu. Kayak jurusnya Kerasakti itu, gimana ya? Beneran loh Pak Pras, saya ini senang nonton silat-silat Anda, lihat konten-konten Anda, tapi yang membahas silat. Senang saya lihat Anda bisa jumpalitan seperti itu ya ini. Nah seperti itu, saya senang itu. Karena emang Pak, Anda memang ahlinya silat, saya akui itu Pak Pras. Tapi kalau kemudian lewat di beranda saya Anda membahas agama dan itu salah, maka saya harus tampil untuk menjelaskan kepada Anda, mengingatkan Anda bahwa itu bukan ahli Anda, itu bukan keahlian Anda, itu bukan bidang Anda Pak Pras. Oke? Nah kayak gini ini, saya senang lihat Anda kalau seperti ini Pak Pras. Jumpalitan seperti itu, wah itu hebat itu. Jika bermain toya, hebat Anda itu kalau di bidang silat.